Ya halo semuanya, balik lagi sama kita, Halo Anime. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas alur cerita Renai Bokun, anime yang rilis pada tahun 2017 oleh IMT2 Studio dengan genre favorit kita semua tentunya yaitu harem komedi. Tanpa berbacot ria, mari kita langsung saja ke pembahasannya. Suatu hari, sesosok malaikat bernama Guri salah menulis nama seseorang di dalam buku Kisnot miliknya. Kisnot sendiri adalah buku yang berasal dari para Cupid atau dewa cinta yang memiliki kekuatan jika kedua nama orang ditulis di buku tersebut, maka orang itu akan saling jatuh cinta kemudian berciuman. Aino Keiji adalah siswa SMA biasa yang menjadi korban salah tulisnya Guri. Untuk menebus kesalahannya, Guri pun turun ke bumi dan menjelaskan pada Seiji bahwa ia harus berciuman dalam waktu 24 jam jika ia tidak ingin menjadi jomblo selamanya. Di samping itu, jika Guri tidak melakukan pekerjaannya sebagai Cupid, maka ia akan dihukum dan jiwanya akan dikirim ke neraka. Maka dari itulah Guri sangat berharap dan menanti ciuman dari Seiji. Mendengar hal itu, Seiji pun memberanikan dirinya. Dengan spontan ia pun mencium Guri. Dan ternyata Seiji salah paham karena di buku tersebut namanya tidak ditulis bersama dengan siapa, sehingga efek buku tersebut tidak berfungsi. Jadi Seiji harus mencari pilihan pasangannya sendiri dan menciumnya agar Guri tidak salah dalam menuliskan pasangannya nanti. Di sini Guri membantu Seiji mencari pilihannya. Sampai suatu ketika Seiji melihat Hiyama Akane yang merupakan primadona di kelasnya. Diketahui Seiji telah lama menaruh perasaan kepada Akane. Akane lalu menghampiri Seiji karena mendengar percakapan mereka berdua yang menyebut Seiji telah berciuman dengan Guri. Akane pun memberi Seiji pelajaran karena sebenarnya Akane juga diam-diam suka dengan Seiji, tapi Seiji malah selingkuh darinya. Hidup Seiji menjadi tidak tenang karena terus diteror oleh Akane, hingga pada akhirnya Guri menuliskan namanya Akane menjadi pasangannya Seiji, lalu kontak ciuman pun telah tercapai. Setelah Seiji dan Akane kini resmi menjadi pasangan, Guri malah menuliskan namanya juga di antara mereka, sehingga cinta segitiga pun dimulai. Dan berkah dari malaikat Guri, Seiji dan Akane pun menjadi malaikat dan terikat kontrak dengan Guri. Dan mereka pun juga harus menjadi seorang Cupid. Karena diketahui Guri adalah orang yang malas melakukan pekerjaannya dan menulis pasangan seenak jidatnya, bahkan ia hobi menulis sesama jenis agar berciuman. Tidak ingin jiwa mereka lenyap, Seiji pun merasa bertanggung jawab membantu pekerjaannya Guri. Setelah itu, secara diam-diam ternyata ada yang memantau hubungannya Seiji dengan Akane. Orang itu bernama Kichogasaki Yuzu. Lalu ia mencuri buku Kisnot. Namun sayangnya buku itu tidak bekerja karena hanya malaikatlah yang berhak menulis buku itu. Ternyata Yuzu bukan menyukai Seiji, melainkan Akane dan ingin menjadikannya pacar. Namun Akane menolaknya karena ia adalah saudaranya walaupun beda marga. Singkat cerita, Guri secara sepihak menulis nama Yuzu di samping Akane, sehingga kini secara tidak langsung mereka berempat telah menjalin ikatan layaknya pasangan. Keesokan harinya Yuzu dan Guri membuka klinik cinta. Setelah sama-sama mempunyai tujuan yang sama, yaitu membantu orang-orang mendapatkan pasangannya, Seiji menentang karena seperti memaksa korbannya untuk saling jatuh cinta. Yuzu menemukan surat puisi yang ternyata milik guru mereka yang bernama Kusunoki. Tampaknya Sensei Kusunoki sedang jatuh cinta dengan ketua kelas yang bernama Mari. Pasalnya ia selalu canggung ketika Mari berada di dekatnya. Tim klinik cinta ini pun melakukan rapat dan memastikan percintaan Sensei dan ketua agar mereka tidak salah dalam menjodohkan mereka berdua. Guri dan Yuzu pun membuat skenario. Guri menyamar menjadi penjahat dan mencelakakan Mari. Namun ternyata perampok bank yang asli malah berada di dekat mereka lalu menyandra Mari. Seiji terkena tembakan dari perampok itu. Akane baru datang dan melihat kekasihnya terluka. Ia pun langsung menyakiti perampok itu yang berani menyakiti kekasihnya. Karena yang boleh menyakiti Seiji hanyalah dirinya seorang. Sensei pun memberanikan dirinya dalam menyelamatkan Mari. Lalu ia pun mengutarakan perasaannya. Saat ini ia sangat mencintai Mari. Namun status guru dan murid menyebabkan cinta mereka tidak bisa bersatu. Saat waktunya tiba nanti, Sensei berharap Mari memberinya kesempatan sekali lagi untuk mengutarakan perasaannya. Mari pun menanggapinya dan menunggu hingga hari itu tiba. Keesokan harinya mereka mendapatkan kesialan, yaitu buku Kisnot miliknya terbakar.
Untung saja Guri bertemu dengan teman Cupidnya yang hendak berhenti, ia bernama Tiara. Lalu Tiara pun menyerahkan ponsel miliknya. Anggap saja ponsel miliknya ini seperti buku Kisnot, media yang biasa ia gunakan untuk menjadi Cupid dalam percintaan seseorang. Keesokan harinya, Guri dan Seiji ditemui gadis yang bernama Shikimi yang sedang konsultasi perihal orang yang disukainya. Namun ia tidak mengetahui nama orang yang disukainya tersebut. Ia juga meminta untuk merahasiakan hal ini dari Yuzu dan Akane. Shikimi pun meminta Seiji untuk menemaninya kembali pada orang itu. Di sisi lain, Guri sedang menyiapkan yang diminta oleh Shikimi, namun dirinya malah ditinggalkan. Setelah sampai di tempat yang Shikimi tunjukkan, ternyata Shikimi menipunya dan menyandra Seiji lalu bermain-main dengannya. Faktanya Shikimi adalah sepupunya Akane dan juga Yuzu. Mendengar Seiji dibawa oleh Shikimi, Akane pun menyusulnya. Alasan Shikimi tertarik dengan Seiji karena ia suka mencuri barang berharga miliknya Akane. Shikimi lalu menyandra mereka semua dan menyuruh Guri menggunakan ponselnya agar menjadikannya juga sebagai pasangannya Seiji. Namun Guri menolak karena ia merasa Shikimi tidak mempunyai cinta. Hatinya seperti hampa dan tidak mengerti apakah itu cinta sebenarnya. Shikimi pun menerimanya dengan lapang dada, lalu ia pun pergi. Tidak lama Seiji malah mati akibat luka tusukan dari Shikimi. Lalu ia berpindah ke alam surga dan bertemu dengan dewa di sana yang ternyata ia adalah ayahnya Guri. Sebenarnya dewa ingin menjadikan Guri sebagai dewa selanjutnya, namun syaratnya Guri harus memiliki rasa cinta dan hal itu tidak dimiliki oleh Guri. Dan sejauh ini Guri hanya bermain-main sebagai Cupid dan belum begitu mengerti tentang cinta, hingga akhirnya ia bertemu dengan Seiji. Lalu Seiji pun kembali dari mati surinya. Saat musim panas mereka pun liburan ke pantai. Di sini Seiji mengajak adiknya yang bernama Aqua. Aqua adalah orang yang cuek, termasuk ia masih belum menerima Akane sebagai calon kakak iparnya. Di pantai tersebut muncul seekor iblis penguin yang sangat tertarik dengan Aqua. Akane lalu melindunginya dan mengalahkan penguin itu untuknya. Sepanjang hari telah Guri lewati bersama Seiji, namun faktanya ia tidak berdebar-debar atau menyayanginya, hanya seperti kegiatan biasa dan bersama. Hingga pada akhirnya ia bertemu seorang pria yang sangat baik dengannya, lebih perhatian dan menang di segala hal ketimbang Seiji. Namun di akhir-akhir tetap saja Guri tidak bisa menerima perasaan cowok itu, walaupun ia lebih baik dari Seiji. Dan ternyata ia hampir saja terhasut oleh Raja Iblis yang menginginkan Guri bergabung dengannya. Keesokan harinya Akane ketahuan oleh mamanya sedang berpacaran dengan seseorang. Lalu mamanya menghukumnya dan menyuruhnya agar memutus hubungan itu. Setelah mendapat info dari Shikimi, Seiji dan kawan-kawan pun datang ke kediamannya Akane. Namun di sini Akane terlihat acuh dengan teman-temannya. Dan juga ia tidak segan melukai Yuzu. Tampaknya Akane telah kembali ke sifatnya yang lama, yaitu orang yang acuh dan tidak peduli pada siapapun. Mamanya lalu menyuruh agar membunuh Seiji. Setelah mendekat, Akane malah menangis dan tidak sanggup melihat Seiji menderita. Setelah kejadian itu tidak lama, tiba-tiba datang perempuan yang menggunakan topi putih. Ternyata ia adalah ibunya Yuzu. Sejak dulu ibunya Yuzu dan ibu Akane tidak pernah akur karena tuntutan pekerjaan mereka yang bertolak belakang satu sama lain. Pekerjaan keluarga Hiyama adalah menjalankan bisnis gelap dan menyingkirkan siapapun atas permintaan orang-orang penting atau organisasi. Sedangkan keluarga Kichogasaki adalah kebalikannya, yaitu melindungi segala hal tidak peduli siapapun yang memintanya. Hingga akhirnya ibu mereka jatuh cinta pada pria yang sama dan menjadi ayahnya Yuzu dan Akane sekarang, namun dari ibu yang berbeda. Akane lalu meminta izin pada ibunya agar mengizinkannya untuk mencintai Seiji. Ibunya mengatakan lakukanlah sesukamu karena ia tidak ingin Akane menjadi seperti dirinya yang berujung trauma akan percintaan. Scene berpindah. Pada suatu hari rumah Seiji kosong tak berpenghuni. Kesempatan itu langsung dimanfaatkan oleh pacar-pacarnya, termasuk Shikimi juga ikut bergabung. Namun seperti genre harem pada umumnya, MC-nya pasti nggak ngerti dan agak polos-polos anjing gimana gitu. Jadi lo jangan berharap banyak pada adegan ini. Pada malam itu, Seiji menepati janjinya kepada Akane, yaitu menciumnya lebih dulu. Lalu setelah semalaman menginap, adiknya Seiji pulang lebih cepat. Betapa kagetnya ia melihat kakaknya yang sedang dikelilingi oleh wanita-wanita.
Aqua marah karena Seiji selalu saja mengelak dan menomorsatukan pacarnya itu. Lalu Guri sang Cupid tulen ini merasakan bahwa sebenarnya Aqua hanyalah cemburu dan berharap kakaknya perhatian seperti dulu lagi. Guri lalu memberinya beberapa saran. Namun Aqua juga menyinggung Guri bahwa di antara yang lain rasa cinta Guri tidaklah menonjol dan terkesan biasa-biasa saja. Dan hal itu ternyata membebani pikirannya Guri. Pada hari itu, Aqua dicegat oleh penguin iblis. Namun kali ini ia dapat mengatasi rasa takutnya. Di waktu yang sama, Seiji datang bergegas karena khawatir. Lalu di sini Aqua pun menyadari bahwa kakaknya tidaklah berubah, hanya saja dirinya yang menutup diri karena telah beranjak remaja. Setelah kejadian itu, Guri tiba-tiba menghilang 1 minggu lamanya. Akane sangat riang tanpa kehadirannya Guri karena tidak ada yang mengganggunya bersama Seiji. Namun tetap saja Seiji mengkhawatirkannya. Ternyata si Kimi-lah yang menghasutnya. Dan seminggu terakhir sebenarnya ia selalu memperhatikan Seiji dan kawan-kawan. Namun ia merasa temannya seperti baik-baik saja dan juga akur. Tanpa kehadiran dirinya seakan sudah terbiasa. Ditambah lagi Seiji yang tidak sungguh-sungguh dalam mencari keberadaannya. Seiji menyakiti hatinya Guri. Lalu jiwanya pun terhasut dan berubah menjadi iblis, sehingga Guri yang mereka kenal sekarang sudah tiada. Ternyata ini semua adalah rencananya Raja Iblis yang bekerja sama dengan si Kimi. Dengan bayaran si Kimi akan menjadi iblis juga. Setelah berubah menjadi iblis, Guri lalu menghapus rasa cinta di hati seseorang dan membuatnya saling membenci satu sama lain. Hal ini sangat bertolak belakang dengan apa yang ia lakukan sebelumnya. Meski begitu, Akane tidak peduli dengan Guri, asalkan Seiji tetap berada di sisinya. Lalu Guri, si Kimi, dan Raja Iblis pun pergi ke neraka. Seiji dan Yuzu pun masuk ke surga berkat malaikat pengawalnya Guri yang menyamar menjadi hewan ia bernama Korali. Di sana mereka berdua bertemu dewa dan dewa menjelaskan ternyata mantan istrinya yaitu ibunya Guri adalah Raja Iblis yang sebelumnya. Maka dari itulah Guri yang setengah dewa dan iblis sangat mudah untuk jatuh ke sosok iblisnya. Dan sebenarnya Raja Iblis saat ini ingin Guri menjadi Raja Iblis yang selanjutnya karena ia menemukan sosok yang dicintainya dari dalam tubuh Guri, yaitu ibunya Guri. Lalu Yuzu, Seiji, dan Korali pun pergi ke neraka dengan jalan rahasia. Setelah sampai, penyamaran mereka terbongkar akibat si Kimi. Namun untung saja Akane datang menyelamatkan mereka yang ternyata juga masuk ke surga dibantu oleh Tiara. Singkat cerita mereka bertemu Guri. Seiji menyadarkan Guri. Dia yang awalnya memaksa hubungan ini juga dirinya lah yang ingin menghapus rasa cinta itu. Lalu Seiji bertanya ia harus melakukan apa. Seketika Guri langsung tersadar dan berubah menjadi malaikat kembali. Lalu Guri pun akhirnya mengerti rasanya kehilangan, kesepian, dan juga cemburu. Lalu ia pun mengungkapkan rasa sukanya kepada Seiji. Dan ia pun telah berhasil memahami apa itu cinta seperti yang diharapkan oleh ayahnya. Info tambahan, si Kimi sebenarnya tidaklah jahat. Ia hanya kesepian dan berpendapat merebut kebahagiaan lebih baik daripada menyiptakannya. Dan sepertinya si Kimi pun bergabung dengan Seiji dan kawan-kawan. Nah, itulah seluruh alur cerita Renai Bokun versi Holonime. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa.